Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Istimonun Indra Safitri akan memberikan berita-berita terbaru, teraktual, dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar info pagi ini. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh negara di dunia, termasuk negara Indonesia, menyebabkan kepanikan yang sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat. Juga meluluh letakan seluruh sektor kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya bisa dijadikan tolak ukur bagaimana negara kita akan diisi dengan ide-ide yang dibawa oleh generasi penerus. Tetapi dengan adanya wabah COVID-19, semua jadi terhalang. Anak-anak yang tadinya belajar dengan tenang menjadi terganggu. Bahkan banyak anak yang terkendala putus belajar, terutama di daerah pedesaan yang sangat minim dan rendah tingkat pendapatan ekonominya. Karena pembelajaran daring harus menggunakan kuota internet, juga terkendala sinyal yang sering tidak lancar, sehingga menjadikan pembelajaran menjadi sangat terhambat. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini. Karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara, pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring, pembelajaran dalam jaringan. Melalui berbagai platform, mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, e-student, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Tidak hanya murid, pengajar pun harus beradaptasi lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau daring, yang dimana sistem pembelajaran tersebut memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajarannya. Oleh sebab itu, kita patut mengapresiasi kerja keras para guru dan dosen. Karena dengan adanya perubahan metode pembelajaran dari luring menjadi daring, tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi perubahan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan belum ada persiapan sebelumnya. Di tahun 2022 ini, pendidikan Indonesia mulai melakukan pembelajaran tatap muka. PTM secara penuh hanya berlaku bagi wilayah yang capaian vaksin dosis 2 bagi pendidik dan tenaga pendidik mencapai 80% dan 50% bagi masyarakat lansia. Wilayah yang belum memenuhi kriteria ini masih harus dibatasi jumlah siswanya, termasuk hari belajar di kelas secara bergantian. Protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama bagi seluruh warga sekolah, yaitu dengan harus memakai masker saat pembelajaran. Sebelum pembelajaran harus mengecek suhu badan terlebih dahulu, dan siswa yang mengikuti PTM harus sudah divaksin. Karena gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia, gejala corona yang umum dialami oleh penderita infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif, seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air selama setidaknya 20 detik. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menepuk sikut saat Anda sedang batuk dan bersin. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari mengkonsumsi daging yang belum matang sempurna. Menjaga nutrisi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dengan jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga dan menghindari dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona
Jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Isti Muhammad Indra Safitri pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.